Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Bersama saya Aminau dan rekan saya. Saya Kenta Yamaguchi. Kami akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor dan mengerikan pastinya. Tapi di sini tentu saja kita tidak hanya berdua karena kita ditemani oleh Kiatmo Wijoyo. Apa kabar Kiatmo? Baik. Baik, benar. Baik, sehat. Nggak COVID kan? Oh, tidak. Aman kan? Aman. Udah swipe belum? Sudah aman. Sudah diingetin juga bahwa kita melakukan prokes juga kan, dan alhamdulillah semuanya negatif. Dan perlu diingat juga bahwa kalau cerita yang akan kami bawakan sudah berdasarkan riset dan juga melalui penglihatan Kiatmo sebagai paranormal. Jadi informasi yang akan kami berikan semata-mata hanya untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai sisi dunia lainnya saja ya MOP Lovers. Kalian bisa percaya, boleh juga tidak, kita kembalikan lagi kepada kalian semua. Oke MOP Lovers, kali ini kita akan membahas tentang hantu tok-tok. Hantu tok-tok sudah menjadi cerita turun-menurun bagi masyarakat. Nama hantu ini diambil dari kebiasaannya mengetuk kursi balai atau kursi bambu yang berada di halaman rumah warga. Hantu tok-tok berwujud seperti orang tua bermata merah yang memakai pakaian compang-camping. Hantu ini juga menggunakan kupluk lusuh dengan penampakan wajah yang pucat. Konon, hantu tok-tok sering mendatangi rumah warga pada malam hari, terutama memiliki kursi balai. Teror hantu ini diceritakan datang setiap hari dan merata ke seluruh warga. Kabarnya, hantu ini tidak akan berhenti sampai ia menemukan rumah yang cocok untuk ditinggali. Sebenarnya, apa yang diinginkan oleh hantu tok-tok ini dan mengapa ia mencari tempat tinggal dengan cara yang menakutkan? Tanpa basa-basi lagi, langsung ngobrol sama Kiatmo aja ya. Siap. Oke, Kiatmo, jujur hantu tok-tok ini belum pernah aku dengar. Tapi kalau di masyarakat, di daerah mungkin ada yang tahu. Bisa jelasin nggak hantu tok-tok ini seperti apa sih menurut pandangan Kiatmo? Ya, memang hantu ini hantu yang cukup iseng ya. Sebenarnya mereka bentuk gangguannya tidak yang mencelakai orang seperti fisik dan lain sebagainya. Cuman hantu ini sering sekali mengeluarkan suara ketukan, baik itu di rumah warga ataupun di balainya, ataupun kemudian di gardu-gardu pos-pos ronda, pos kamling, sis kamling lah itu. Itu sangat banyak sekali memang terjadi kejadian, bahkan banyak kejadian yang viral di Indonesia ini karena ulah hantu tok-tok atau hantu ketuk ini. Oke, ibaratnya tok-tok tuh ya karena berasal, ibaratnya mereka berinteraksi dengan mengetok itu. Iya. Tok-tok suara, jadi tok-tok itu dari suara tok. Memang dia mengetuk, kadang ada yang pelan, kadang ada yang benar-benar seperti menggedor kencang banget. Memang ini hantu yang cukup ada di berbagai tempat ya. Bahkan di Malaysia pun sempet juga kasusnya. Oh, iya? Iya, sampai diliput itu, sampai diliput viral itu hantu ketuk ini. Tujuan hantu ini apa sih? Itu cuma isan doang atau? Nah, jadi tujuan hantu untuk mengetuk rumah ini, kalau saya rasa selain hanya untuk mengganggu ya, iseng ya, selain untuk mengganggu, ada lagi tujuannya. Karena dia ingin masuk ke rumah tersebut memang. Dia ingin masuk ke rumah tersebut. Jadi ada asumsi kalau hantu itu tidak terbatas sama pintu ya, bisa nembus pintu ya. Iya. Padahal kalau menurut saya enggak. Hantu itu juga harus dibukakan pintu baru dia masuk. Kecuali kalau memang sudah menghuni di dalamnya. Berarti kalau misalnya yang dibilang bahwa agar masuk ke rumah tersebut, tadi kan sempat diriset juga bahwa hantu itu ingin menempati atau meninggali rumah tersebut, itu benar? Betul. Pasti ada sesuatu yang diincar. Kadang-kadang kan fenomena itu kan satu kampung semuanya rata, diketuk memang ya. Dia ingin menempati salah satu rumah dari kampung tersebut. Atau bahkan bisa juga makhluknya nggak cuma satu. Ada beberapa hantu yang ingin menghuni kampung tertentu. Oke, itu hanya hantu tok-tok kah atau berbagai jenis? Yang paling sering terdengar itu ya hantu tok-tok ini karena dia selalu mengetuk pintu. Dan itu selalu kejadiannya kalau sudah menjelang sehabis isya lah biasanya. Antara jam 9 sampai menjelang subuh. Selain dia mencari tempat tinggal, apa dia punya tujuan lain? Ada tujuan lainnya biasanya. Kalau dia sudah tinggal di situ, itu kan kadang-kadang hanya satu hantu. Bisa jadi banyak hantu seperti yang saya ceritakan tadi. Yang gawat adalah ketika mereka berbanyak, ketika mereka bukan cuma satu individu doang. Itu nanti bisa jadi mengakibatkan sesuatu yang gawat untuk masyarakat sekitar. Contohnya wabah penyakit, contohnya lagi bencana alam. Bencana alam berupa gagal panen, kemudian banjir bandang, seperti itu kira-kira.
Tapi kalau misalnya kita ingin melindungi rumah kita atau diri kita dari makhluk tok-tok ini seperti apa? Nah, itu ada biasanya ritual-ritual tertentu. Biasanya mereka mengadakan ritual bersih desa, seperti bumi. Kemudian mereka menanam ilalang. Rumput ilalang itu memang untuk penghalang hal-hal buruk sebenarnya. Sebenarnya ya, tapi justru kayak masyarakat sekarang memikir ilalang itu hama lah ibaratnya. Enggak, memang ada ilalang itu kalau di salah satu kitab Jawa kuno, itu memang untuk penghalang hal-hal yang buruk. Tapi hantu tok-tok itu masih ada sampai sekarang. Masih ada. Bahkan kemarin kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun lalu viral banget di Malaysia. Ada hantu yang benar-benar mengetok pintu. Dibuka. Yang dari dalam rumah membuka tirai pintunya kaca, dibuka tirainya nggak ada apa-apa, tapi tetap pintunya seperti diketok. Oke, Mope Lover, sepertinya agak kurang lengkap juga kalau misalnya Kiatmo tidak menggambarkan sosok dari hantu tok-tok tersebut. Bisa kira-kira Kiatmo? Saya ilustrasikan Yes. hantu tok-tok. Oke, Mope Lovers, sekarang Kiatmo akan menggambarkan sosok yang bisa dibilang tadi makhluk tok-tok ya. Ya, Oke. ya. Oke, makhluk tok-tok ini meresahkannya ya dengan mengetuk pintu seperti itu ya. Hantu tok-tok itu karena di Malaysia juga namanya hantu tok-tok. Iya. Mungkin penyebutannya agak berbeda ya, karena mereka tidak secara khusus mengenal istilah ketuk pintu ini. Cuman memang ada kasusnya di Malaysia. Jadi hantu tok-tok ini intensitasnya memberi suara gitu aja, tapi penampakannya tidak? Penampakannya belum pernah terekam kamera. Oke. Kadang-kadang hanya orang-orang yang kemudian mengaku lihat sosoknya adalah seperti ini. Tapi gini nih, kalau tok-tok kita buka ya, bahkan kalau di tok-tok tapi gak ada orang, tapi hantunya bisa masuk. Hantunya bisa masuk. Tok-toknya berhenti atau gimana? Ketukannya berhenti. Sampai kita atau orang yang dalam rumah itu terpancing untuk membuka pintu. Betul sekali. Oh, itu yang menyebabkan dia bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Tapi Jadi ini ya tambah terus dong. Eh, Hantu tuk-tuk kalau udah masuk gak usah keluar lagi kan? Tapi masih ada di luar, itu maksudnya gimana? oh, mungkin maksud Gimana, kita apa bisa nggak misalnya dalam satu rumah 2 hantu tok-tok itu yang berada dalam satu rumah gitu loh. biasanya mencari rumah yang lain. Dia nggak mau rumah yang sama Kenta. Oh, kenapa itu berantem atau satu rumah satu ada aturannya atau Enggak ada aturannya. Cuman memang biasanya kalau yang tadi saya jelaskan untuk pagebluk itu ya, hantu yang membawa pagebluk itu ya, itu yang memang seperti itu. Memang satu rumah satu agar mereka lebih cepat dalam menjalankan tugasnya lah ibaratnya ya. Tapi tadi kalau misalnya kita kembali yang sebelumnya bahwa Kiatmo kan bilang dia terkadang lebih suka, bukan bisa dibilang lebih tertarik sama yang ada bambu atau rumah yang ada mempunyai bale. Kalau rumah selain mempunyai bale atau bambu dia tetap tertarik akan rumah tersebut. Karena ternyata yang sekarang lebih sering diketok oleh hantu tok-tok ini ya, itu memang rumah-rumah yang udah modern malahan. Oke. Rumah-rumah yang sudah modern. Kalau zaman dulu di masa reformasi ya, di masa reformasi di Madiun, tepatnya di Madiun, itu terjadi banyak sekali menjamur posko-posko salah satu partai tertentu, salah satu partai pemilu lah. Sekarang masih ada partai tertentu. Nah, itu juga yang tadi saya bilang di sisi kamling itu banyak diketuk juga. Tapi kalau tujuan dari hantu ini, misalnya dia sudah menempati suatu rumah, tujuannya apa? Maksudnya menghisap energi dari orang yang di rumah tersebut kah? Atau dia mendapatkan sesuatu? Lebih tepatnya kalau menurut saya ya, ini mereka juga mencari tempat tinggal. Oh, lebih ke tempat tinggal ya? Iya, mereka juga mencari tempat tinggal. Hantu ini memang juga butuh tempat tinggal. tapi mereka itu negatif atau positif? Kalau menurut saya ini lebih ke arah negatif. Karena kalau dia positif, biasanya dia menghuni tempat-tempat tertentu yang memang sudah settle dari sananya. Contohnya, biasanya ada ibaratnya makhluk-makhluk yang menghuni air terjun. Ada makhluk-makhluk yang menghuni hutan. Itu udah settle. Kalau begitu kan mereka sengaja ingin tinggal bersama manusia ya. Oh iya. Itulah kira-kira. Kalau sosoknya dia ini perempuan apa laki-laki? Seperti yang diceritakan tadi itu sosoknya laki-laki. Yang ada di riset kita itu memang sosoknya laki-laki. Oh, itu benar risetnya. Tapi ini tujuannya dia cari tempat tinggal. Setelah dapat tempat tinggal, mereka itu Mengincar apa lagi Iya. gitu ya? Nggak ada, hanya butuh tempat tinggal aja. Karena makhluk-makhluk itu memang juga butuh tempat tinggal.
asal muasalnya dia ini apa sih Ki awal pertama kali? Kalau biasanya kan kita lihat bilanglah kayak kuntilanak, itu kan dulu manusia yang mengalami kecelakaan jadi perempuan yang penunggu pohon misalnya seperti itu. Kalau dia nih gimana? Nggak ada kisah spesifiknya ya, karena memang menurut masyarakat Jawa bisa apa saja yang menghuni rumah kita, kemudian ada berbentuk apa saja yang kemudian mereka juga bisa datang untuk mencoba menghuni rumah-rumah kita seperti itu. Jadi untuk bentuknya sendiri nggak ada bentuk spesifiknya memang. Oke, asal muasal atau mengapa mereka begitu belum ada ya? Belum ada. Tapi emang mereka itu harus rumah orang, Iya, nggak iya. boleh rumah kosong. Ya, karena untuk di rumah kosong makhluknya beda lagi ya. Itu biasanya makhluk yang memang sudah apa ya, ibaratnya sudah nggak butuh interaksi dengan manusia lagi. Kalau hantu ini kan iseng. Tapi biasanya Ki, setiap rumah itu kan mempunyai penunggunya sendiri. Ada yang Betul. misalnya di halamannya ada makhluk besar yang semua penghuni di rumah situ takut dengan makhluk tersebut. Nah dia ini apakah termasuk akan mencari rumah lain ketika rumah itu ada penunggunya? Bahkan ketika rumah itu sudah ada penunggunya ya, makhluk ini masih mau dan masih ingin masuk ke rumah tersebut. Berarti kalau kayak misalnya suatu rumah merasa bahwa nggak enak nih di rumah sini, energinya nggak bagus, itu bisa dibilang bahwa oh ini ada makhluk ini di sini, Makhluk tok-tok ini. Iya, Benar? iya. Karena biasanya ada cerita bahwa yang habis dibukain ada yang mengetuk pintu atau mengetuk balai-balai. Mereka itu buka, ada apa di sini. Ternyata nggak ada apa-apa. Nah, nggak lama dari situ, suasana rumah udah nggak enak. Udah banyak berantem. Berubah lah dari ini karena ya pengaruh dari mereka ini. Berarti Itu bisa jadi ini kalau tutup tok-tok masuk. Masuk. Tapi kalau udah buka, pintunya udah buka, dia masuk sendiri itu bisa juga. Pintunya sudah terbuka. Iya. Iya, biasanya makanya kalau di Jawa ya, itu kita disarankan untuk menutup pintu saat waktu-waktu tertentu, maghrib contohnya. Ya, tapi Itu- kalau orang zaman dulu juga Ki, kalau tidak salah suka memasang bambu kuning sebagai pagar, katanya buat mengantisipasi dari makhluk halus. Untuk Dari perangkal makhluk ya. ini juga bisa nggak? Apa nggak ngaruh ke makhluk tok-tok ini? Ya, itu sangat pengaruh pastinya ke makhluk-makhluk gaib itu sangat pengaruh. Terlindungi kalau memasang hal tertentu, contohnya bambu. Kemudian ada lagi yang banyak lah media-media untuk penangkal itu. Ada yang berupa rajahan, tulisan dan lain sebagainya. Tapi kan zaman dulu kan yang paling gampang kan ya memang dari alam ya. Ini kamu yang gambarnya kayaknya sosok laki-laki gitu. Ya, Itu benar. iya. Ini sosok yang di VT tak gambar. Tapi ini semua tok-tok itu kelihatannya sama atau beda masing-masing? Untuk sosoknya mungkin bermacam-macam karena nggak hanya satu yang menghuni. Tapi memang yang sering dilihat orang ya, sesuai yang kita riset itu, yang sering dilihat orang itu yang sosok seperti ini. Tapi Ki, kalau tadi kan kita sudah membicarakan tentang menangkal sebelum dia masuk, kayak memasang bambu kuning ataupun apa saja yang ditulis seperti itu kan. Kalau misalnya makhluk tok-tok ini sudah masuk ke rumah kita dan kita merasa ada tok-tok nih di rumah kita karena auranya sudah tidak bagus, cara mengusir atau supaya dia jauh dari rumah kita bagaimana? Ya, itu Iya, itu harus penting dong. penting itu. Itu biasanya kalau untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk seperti ini ya, kita memang harus punya kemampuan khusus, punya keahlian khusus. Kalau yang paling gampang, kalau kita nggak punya kemampuan khusus, keahlian khusus, kita cari orang yang benar-benar paham. Karena salah-salah, nanti dia bisa menyerang balik loh. Seperti ini kalau soalnya mereka nggak terima, ibaratnya dipindah lah ya, diusir atau dipindahkan. Kalau mereka nggak terima, mereka malah bisa menyerang balik, malah makin repot ke kita nanti. Berarti harus mencari seseorang yang mengerti akan hal ini gitu ya, Betul, harus yang benar-benar lebih paham. expert lah. Karena nantinya mereka-mereka ini, makhluk-makhluk seperti ini akan dipindahkan lagi ke tempat yang tidak berhubungan langsung dengan manusia. Contohnya di hutan, kemudian di gunung-gunung. Seperti itu kira-kira. Oke, Mope Lovers, ini dia sosok tok-tok yang sudah digambarkan oleh Kiatmo. Kiatmo, dari Kiatmo sendiri pernah nggak melihat secara langsung tok-tok ini atau cerita orang terdekat Kiatmo? Ini tadi sosok yang sesuai dari ilustrasi yang ada di VT ya. Tapi memang saya yakini ada makhluk ini yang sering sekali berkeliling di kampung, kemudian melihat-lihat rumah dia, tengok-tengok rumah warga, kemudian dia masuk keluar lagi di halamannya maksudnya, bukan di Oke. rumahnya. Oh, Jadi oke. dia cari rumah nyaman gitu ya. Ya, makanya saya sinyalir
benar memang benar sosok ini yang disebut sebagai hantu tok-tok oleh masyarakat. Seperti inilah kira-kira bentuknya. Tapi kalau cerita orang terdekat Ki Atmo sendiri pernah nggak menceritakan bahwa pernah melihat sosok ini? Sosok ini yang paling sering itu ya tangan. Oh, tangan tersebut? Yang tangan ngetuk jendela atau ngetuk pintu. Terus dilihat memang hanya tangan segini aja sebatas ini. Kemudian nggak ada bentuk fisiknya. Tapi mungkin saja makhluk-makhluk seperti ini punya kemampuan fisik terbatas. Bisa jadi dia tangannya molor sampai ke pintu. Padahal dia masih ada di halaman. Oke, Mope Lovers, itu dia kisah dan misteri di balik hantu tok-tok. Intinya, untuk Mope Lovers, kejadian ini mau dipercaya atau tidak, kita kembalikan lagi ke kalian semua. Terima kasih MOP Lava menyaksikan Sisi Dunia episode malam ini. Dan terima kasih juga untuk Ki Atmo yang Terima selalu sedia kasih. menyediakan waktunya, menjelaskan juga secara detail sosok dari tok-tok ini. Dan Ami mau ingetin juga, jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan di App Store bagi pengguna iOS. Sampai ketemu lagi di episode Sisi Dunia di episode selanjutnya. Bye! Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial, misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.